Atas pertanyaan wartawan itu, Guru Mut menjawab dengan logat Aceh yang kental, bagaimana bisa menang? Kiper Aceh tidak berani menangkap bola sebab bolanya telah disiram minyak babi. Sepak bola bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Ia kemudian dikaitkan dengan latar belakang sosiokultural dan keagamaan tertentu. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Hari-hari ini kita sedang ribut tentang PSSI. Sebenarnya bukan tentang PSSI yang dipimpin oleh Erick Thohir. Erick Thohir kita ketahui adalah tokoh muda yang sudah lama berkecimpung di dalam dunia olahraga dan terutama di dalam dunia sepak bola. Tokoh muda yang cemerlang ini baru saja terpilih menjadi ketua PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, di dalam sebuah kongres luar biasa pasca krisis atau tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Nah, sepak bola ini kemudian menjadi tema dari politik nasional, betapapun diusahakan oleh sebagian orang untuk tidak dikaitkan antara politik dengan olahraga, khususnya sepak bola, tetapi karena akhirnya Indonesia gagal menjadi tuan rumah untuk sebuah kompetisi global dari kesebelasan umur 20, maka PSSI sekarang ini tampil ke depan menjadi pembicaraan umum dengan seluruh gemuruh, baik yang kemudian memberikan komentar dukungan maupun yang memberikan kecaman. Nah, di dalam konteks sepak bola ini, ingat PSSI itu adalah organisasi sepak bola. Nah, di dalam konteks sepak bola ini, pada 1985 saya membuat sebuah tulisan di Harian Kompas 1985. Nah, pembacanya yang akan membacakan tulisan saya di Kompas tentang sepak bola yang berjudul Dimensi Sosial Kultural Sepak Bola ini itu baru berumur 4 tahun ketika tulisan itu dimuat di Kompas. Tetapi isinya itu boleh para pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi simak, baik dengan cara yang serius maupun dengan cara yang tidak serius. Di sini saya membuat sebuah analisa sosiokultural dan juga analisa yang bersifat politik, termasuk politik identitas yang sekarang ini sering dilarang oleh orang. Dan beberapa nama kawan-kawan saya itu saya sebut di dalam tulisan ini, termasuk Profesor Komarudin Hidayat. Pada waktu itu tentu kami semua masih terdaftar sebagai mahasiswa. Tulisan saya ini tentu terbit abad lalu, jadi sudah cukup lama. Dan saya harus berterima kasih kepada Eko Arisandi yang kini tinggal di Sumatera Selatan,
telah berbaik hati mengirimkan tulisan saya itu yang kemudian akan dibacakan di sini. Jadi kepada Eko, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, sekarang kita biarkan Ahmad Rifki membacakan tulisan saya di Kompas yang dimuat pada 1985 itu ketika dia masih berumur 4 tahun. Dan ini mungkin menarik, bisa kita kaitkan dengan kehebohan perdebatan atau pembicaraan tentang PSSI dewasa ini. Selamat mendengar dan menyaksikan pembacaan dari Ahmad Rifki ini. Dimensi sosial kultural sepak bola. Tulisan Fahri Ali yang dimuat di Kompas Senin 4 Maret 1985. Sebagai cabang olahraga paling populer di Indonesia, seperti juga di seluruh dunia, sepak bola dan segala macam pertandingannya menarik perhatian berlebih dari masyarakat. Meski cabang olahraga ini tidak memonopoli perhatian tersendiri, cabang olahraga lain seperti tinju dan bulu tangkis juga mampu menyaingi kepopuleran sepak bola di Indonesia. Bahkan pernah terdengar kabar sebuah sidang kabinet terpaksa diundur berhubung Muhammad Ali, sang jago tinju dunia, bertempur di depan kamera TV. Masalah yang lebih menarik dari sepak bola adalah cabang olahraga itu telah tersosialisasikan dalam rentang waktu yang cukup lama, sehingga bisa disebutkan hampir setiap anak laki-laki Indonesia pernah bermain bola. Karena itu tidaklah mengherankan apabila Hamengkubuwono IX juga gemar bermain bola. Demikian juga beberapa anggota DPR seperti Sarwono Kusuma Atmaja ataupun wartawan dan budayawan terkenal Gunawan Muhammad. Di kantor saya, LP3ES, hampir semua pimpinannya menyenangi sepak bola. Dari M. Dawam Raharjo, Manuel K. Seipo, Arslan Harahap, Aswab Mahasin, Daniel Dakidai, sampai Aris Sutarman, Tugimin, dan Pak Ngadimin. Karena luas dan besarnya pengaruh sepak bola di dalam masyarakat, cabang olahraga ini mempunyai dimensi sosial kulturalnya. Sebab dalam beberapa hal, sepak bola bisa berfungsi sebagai alat memperkokoh identifikasi diri atau kelompok secara etnis, ataupun kultural dan bahkan agama. Di negara-negara Amerika Latin, persoalan sepak bola mampu mempengaruhi persoalan-persoalan politik, bahkan juga peperangan antar negara. Karena itu, mungkin menarik untuk mengajukan anekdot keagamaan dunia sepak bola Aceh. Walaupun mungkin dalam prakteknya, semangat keislaman orang-orang Aceh tidak berbeda, bahkan mungkin lebih rendah dari daerah-daerah Islam lainnya. Namun mitos keagamaan yang kuat di daerah ini telah terlanjur berkembang. Maka ketika Persiraja Banda Aceh menjuarai kompetisi PSSI, gema Allahu Akbar berkumandang kemana-mana. Kemenangan itu dihayati sebagai nikmat Allah yang harus disyukuri. Karena kemenangan itulah Aceh dikirim ke Australia untuk bertanding. Sebelum pertandingan, Nasir Gurumut diwawancarai wartawan Australia tentang kans kesebelasan Aceh itu. Gurumut dengan penuh semangat menjawab, "Kami akan mengalahkan kesebelasan kafir itu." Suatu jawaban yang khas keagamaan. Toh kesebelasan Aceh harus kalah. Maka wartawan Australia jadi mencari Gurumut yang karena kejadian itu berusaha menghindar. Atas pertanyaan wartawan itu, Gurumut menjawab dengan logat Aceh yang kental, "Bagaimana bisa menang? Kiper Aceh tidak berani menangkap bola sebab bolanya telah disiram minyak babi."
Karena cerita di atas jelas anekdot, sudah tentu kisah itu bukanlah hal yang sebenarnya. Namun dalam anekdot itu tampak ada suatu gejala yang menunjukkan sepak bola bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Ia kemudian dikaitkan dengan latar belakang sosiokultural dan keagamaan tertentu. Sebab toh orang-orang Jawa, khususnya Jawa Tengah, dianggap tidak relevan untuk main bola. Sikap mereka yang halus dan penuh tenggang rasa tidak memungkinkan seorang pemain Jawa memperebutkan bola secara kasar. Walau etika permainannya itu memperkenankan untuk mereka berlaku kasar. Sehingga ketika bola hendak ditendang oleh pemain Jawa, ia terpaksa melepaskannya kepada lawan yang mau merebut bola itu seraya berucap, "Monggo." Oleh lawan, bola akhirnya ditendang ke gawang dan akhirnya gol, masuk. Tetapi yang paling menarik dari aspek sosiokultural sepak bola ini adalah kemampuannya meneguhkan identifikasi suatu kelompok yang membagi simbol kultural dan keagamaan yang sama. Walaupun mungkin kelompok-kelompok yang teridentifikasikan itu secara geografis terpisah jauh. Ketika di Kolombo, Sri Lanka, saya bertemu dengan seorang Muslim Muang Thai. Kepada saya, ia bertanya tentang kabar Sucipto Suntoro, kapten kesebelasan Indonesia yang membawa PSSI malang melintang di tingkat Asia tahun 60-an. Dan dia pula yang mengabarkan setiap pertandingan di Bangkok untuk memperebutkan Piala Raja, orang-orang Muslim Muang Thai berduyun-duyun ke stadion untuk mendukung PSSI. Hebat. Bukan malah mendukung kesebelasan Muang Thai negaranya sendiri. Alasannya, Sucipto Suntoro dan kawan-kawan adalah Muslim dan berasal dari negara yang penduduknya mayoritas Muslim. Persamaan agama telah mewajibkan mereka untuk mendukung PSSI. Sepak bola telah membuat garis pemisah dan orang-orang Muslim negeri itu memisahkan diri dari emosi ikatan nasional. Sesuatu yang tidak saya kerjakan ketika kesebelasan Indonesia berhadapan dengan kesebelasan dari Arab Saudi. Nah, dalam konteks semacam inilah saya melihat suatu demonstrasi solidaritas yang luar biasa yang diperlihatkan penduduk Jawa Barat. Dalam pertandingan final PSSI yang berlangsung baru-baru ini antara Persib Bandung dengan PSMS Medan. Sabtu pagi 24 Februari, saya dan kawan-kawan berada di puncak Jawa Barat. Di sana kami menyaksikan demam sepak bola yang hampir menyeluruh. Spanduk-spanduk atau tulisan-tulisan yang mendukung Persib banyak dijumpai di sepanjang jalan. Sejak pukul 11 pagi, berbagai jenis kendaraan mengalir dari Bandung ke Jakarta. Isinya semua supporter Bandung. Dan di tepi jalan, tua atau muda seakan-akan berbaris mengantarkan supporter mereka ke medan laga. Isi spanduk atau tulisan bermacam-macam, dari tulisan yang menyebut jurik Persib atau setan Persib, abahna Persib atau babenya Persib, FIFA Persib, sampai pada spanduk yang sangat kelewatan. Kalau Persib menang, harga bensin turun. Pada hemat saya, inilah suatu demonstrasi murni, suatu partisipasi massa yang tidak dimobilisasi. Mereka, para supporter di atas mobil, dengan para supporter di sepanjang jalan saling bertaut secara fungsional. Sepak bola telah mengintegrasikan mereka menjadi satu, antara pedagang-pedagang kecil dan orang-orang papa di tepi jalan dengan segelintir orang-orang di mobil-mobil mewah. Mereka saling melambai. Tidak ada perbedaan kelas dalam konteks ini. Dan analisa kelas untuk menjelaskan dinamika sekejap ini jelas tidak relevan. Semua berhubungan dengan mesra dengan mengacungkan jari dalam bentuk letter V, victory. Beberapa puluh ribu orang mengalir dari Jawa Barat ke Jakarta pada hari itu tidaklah diketahui. Namun jumlahnya yang banyak itu membuat Komarudin Hidayat, teman saya yang berasal dari Jawa Tengah, cemas.
Antusiasme yang luar biasa itu akan mendatangkan pula kekecewaan yang luar biasa pula apabila ternyata Persib gagal. Walau saya telah menegaskan kekecewaan dan kegembiraan merupakan konsekuensi dari sikap memihak, Komar tetap menggelengkan kepala. Tetapi Zaki Siroj, Pipip Ahmad Rifai Hasan, dan Kurniawan Zulkarnain, ketiganya dari Jawa Barat, tidak sependapat dengan Komarudin Hidayat. Untuk kali ini, penduduk Jawa Barat boleh tidak kecewa. Persib akan memenangkan pertempuran. Dan di atas kendaraan yang atas inisiatif Pipip Ahmad Rifai Hasan dan kawan-kawan telah ditempeli spanduk dukungan untuk Persib. Garis pemisah telah dibuat. Sebagai anak Sumatera, saya mendukung PSMS Medan, walau tidak dengan fanatik. Sementara 3 kawan Jawa Barat sudah menentukan sikap. Komarudin Hidayat belum memutuskan apapun. Maka pseudo alienasi pun berlangsung di dalam kendaraan. Komarudin Hidayat duduk dengan dirinya sendiri, sementara Zaki Siroj, Pipip Ahmad Rifai Hasan, dan Kurniawan Zulkarnain sibuk melambaikan tangan kepada supporter Persib lainnya, jalan atau kendaraan. Sementara saya mencari-cari supporter PSMS Medan. Dalam konteks inilah kesatuan pendapat tidak bisa diciptakan walau dalam suatu kelompok kecil sekalipun. Apa yang menarik dari kasus sepak bola di atas adalah cabang olahraga itu bisa berfungsi untuk memperkokoh identifikasi seseorang ataupun sekelompok orang, dan karena itu pula melahirkan solidaritas kelompok. Iringan-iringan kendaraan yang melaju dari Bandung dalam jumlahnya yang ribuan tidak menimbulkan friksi apapun. Semua saling membantu dan tenggang rasa. Sebab semua berasal dari pendukung yang sama dan untuk tujuan yang sama pula. Jawa Barat dan khususnya Bandung memang sangat mengharapkan suatu kemenangan yang berarti bagi kesebelasannya. Kritik-kritik media massa akan kesemrawutan kota Bandung akan sedikit diimbangi dengan kemenangan Persib. Ada yang bisa dibanggakan. Di atas semua itu, catatan penting yang bisa kita kemukakan adalah suasana pertandingan itu sendiri segera menjelma menjadi pesta rakyat dalam pengertian yang hampir sebenarnya. Di tengah-tengah resesi dunia, turunnya harga minyak yang bisa mengakibatkan guncangnya perekonomian Indonesia, suasana pertandingan itu cukup menghibur rakyat banyak. Khususnya bagi para supporter Persib yang gagal untuk kedua kali di final melawan musuh yang sama. Suasana ini cukup memberikan kesempatan untuk membuka mulut. Sebab selama ini kesempatan untuk melakukannya semakin berkurang.